Halo semuanya, perkenalkan saya Disira Kasri Putra dengan NIM 1821703 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai eh, konsep dari bagian komunikasi interpersonal yaitu memahami diri, yaitu konsep diri. Pertama, kita mendefinisikan apa itu konsep diri. Konsep diri adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana kita menggambarkan diri kita. Jadi melalui konsep diri, kita bisa menggambarkan diri kita dengan berbagai macam hal. Misalkan, saya seorang yang baik, saya seorang yang rajin, saya malas, saya seorang laki-laki, atau mungkin saya seorang pekerja keras, bisa juga disebutkan sebagai saya seorang karyawan, saya seorang main bola, dan juga saya seorang koki. Jadi pada dasarnya konsep diri ini menjelaskan bagaimana kita menggambarkan diri kita sendiri uh, dan bagaimana kita dilihat oleh orang. Lalu kita masuk ke karakteristik dari konsep diri. Yang pertama ada self-concept are motivated. Jadi konsep diri ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Konsep diri kan menggambarkan diri sendiri. Lalu kita bisa menggambarkan seperti tadi, kita bisa menggambarkan kita sebagai seorang laki-laki, kita seorang yang bersifat seperti apa, seperti pekerja keras, baik, malas, atau kita itu memiliki pekerjaan apa, misalkan kita seorang karyawan, seorang main bola. Nah, lalu ada self-concept are enduring but changeable. Jadi konsep diri ini merupakan sesuatu yang umumnya awet pada setiap orang. Tapi keadaan awet ini bukan berarti konsep diri dari setiap orang itu akan bertahan selamanya. Konsep diri ini bisa saja berubah jika ada suatu keadaan tertentu. Misalkan, seorang yang awalnya tidak pernah peduli atas kesehatannya, dia akan berubah ketika dia jatuh sakit parah dan divonis dokter untuk untuk hidup dengan menjaga kesehatannya. Dia akan dapat merubah dirinya yang sebelumnya tidak peduli terhadap kesehatan menjadi seorang yang sangat menjaga kesehatan. Lalu, ini adalah sebuah matriks yang disebut dengan Johari Window. Johari Window ini bisa digunakan untuk menggambarkan konsep diri kita. Terdapat 4 kuadran. Yang pertama ada open self, yaitu suatu gambaran yang diketahui oleh diri kita sendiri dan gambaran yang diketahui oleh orang lain. Lalu ada hidden self, yaitu gambaran diri kita yang hanya kita yang mengetahui dan tidak diketahui orang lain. Lalu blind self adalah gambaran diri kita yang hanya diketahui orang lain dan kita tidak menyadari gambaran tersebut. Yang terakhir ada unknown self. Ini adalah gambaran diri kita yang kita tidak ketahui dan juga orang lain tidak ketahui. Ini adalah gambaran diri kita yang mungkin belum kita explore atau belum keluar dari diri kita atau kita hanya tidak menyadarinya. Lalu untuk memahami konsep ini baik, kita akan melihat sebuah kasus. Ceritanya ada seorang lelaki bernama Putra. Dia itu seorang yang sangat berambisi. Dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menggapai cita-citanya dalam karir terutama. Dia sudah berusaha dengan keras, dia melakukan cara apapun, yaitu apapun yang akan dilakukan. Dia melakukan usaha baik itu melalui cara yang baik maupun yang buruk. Dia sangat berambisi sampai dia seringkali tidak peduli dengan lingkungannya. Hidupnya hanya didedikasikan untuk menggapai cita-citanya tanpa mempedulikan hal lain. Lalu suatu hari, dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Dari kejadian ini, dia tiba-tiba berpikir, aku tidak pernah berbakti kepada ayahku, aku sungguh menyesal. Dari kejadian ini, dia mulai merubah dirinya untuk lebih peduli kepada lingkungannya. Dia mulai merawat ibunya dengan baik, dia tidak ingin menyesal seperti kepada ayahnya, dia ingin bisa berbakti kepada ibunya. Nah, dari studi kasus ini, kita bisa ambil kesimpulan. Konsep pertama adalah self-concept are motivated. Dari keadaan awalnya, kita bisa menggambarkan dia sebagai seorang laki-laki. Selain itu, kita menggambarkan dia sebagai seorang yang berambisi. Dia memiliki keinginan kuat. Tapi, suatu saat, dia berubah menjadi seorang yang peduli dengan lingkungan. Dan juga, dia memiliki rasa penyesalan. Lalu, yang kedua adalah self-concept are enduring but changeable. Ini menunjukkan bahwa seorang yang dulunya memiliki keinginan kuat menjadi melemah sedikit dan menjadi lebih peduli kepada sekitarnya dan mengorbankan keinginannya. Hal ini bisa terjadi karena suatu kejadian yang sangat besar.
Dalam kasus ini ayahnya meninggal. Lalu berikutnya ada pengembangan dalam konsep diri. Nah, dalam pengembangan konsep diri ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri dari seseorang. Yang pertama ada culture and gender roles. Dalam perkembangannya, konsep diri seseorang dipengaruhi oleh budaya dan juga gender. Lalu, social comparison. Social comparison ini adalah perbandingan diri kita dengan lingkungan sekitar kita. Jadi misalkan kita merupakan orang yang pintar jika kita membandingkan diri kita dengan teman-teman kita. Namun, jika kita membandingkan dengan orang-orang yang meraih hadiah Nobel, mungkin kita hanya orang biasa yang tidak pintar. Untuk memahami konsep ini, kita akan membaca sebuah studi kasus. Dalam sebuah keluarga, terdapat 3 orang anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan juga 1 orang perempuan. Dalam keluarga ini, orang tua mendidik anak laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Anak laki-laki dididik untuk bisa menghadapi dunia, untuk bisa mandiri, terutama secara dalam hal keuangan. Sedangkan anak perempuan dididik untuk lebih bisa menjaga dirinya. Dia lebih dituntut untuk bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di antara kedua anak laki-laki yang ada, anak yang satu lebih tertarik terhadap bidang musik, dan anak yang kedua tertarik terhadap bidang olahraga. Nah, dari cerita ini, kita bisa lihat konsep yang sebelumnya kita pelajari. Yang pertama ada culture dan gender roles sebagai faktor yang mengaruhi pengembangan konsep diri. Bagi perempuan yang ada di keluarga tersebut, dia akan berfokus kepada pendidikan. Dia akan berpikir untuk bisa memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan untuk yang laki-laki, mereka akan berpikir untuk bisa melakukan hal yang bisa lebih menghasilkan, terutama di bidang keuangan. Karena mereka dididik oleh orang tuanya untuk bisa mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa gender mempengaruhi pengembangan dalam konsep diri. Lalu, konsep social comparison. Hal ini kita bisa lihat di antara 2 orang anak laki-laki. Yang pertama, anak pertama lebih tertarik pada musik. Ini menunjukkan bahwa mungkin dia lebih bertalenta dalam hal musik dibandingkan anak kedua. Sedangkan anak kedua lebih tertarik kepada olahraga. Bisa dibilang anak kedua lebih atletis daripada anak pertama. Yang kemudian ada konsep yang disebut self-monitoring. Self-monitoring adalah proses memperhatikan diri sendiri untuk mengekspresikan konsep diri yang dimiliki. Jadi, self-monitoring itu digunakan untuk menjaga image diri kita sendiri di depan orang lain. Untuk mengerti dengan lebih baik, terdapat sebuah studi kasus. Dalam sebuah wawancara kerja, ada 2 orang yang mengikuti wawancara. Hanya 1 orang yang nantinya akan diterima. Orang pertama datang dengan persiapan yang baik. Dia memahami materi dengan baik, dia sudah mempelajari apa yang kira-kira akan ditanyakan, dia berpakaian dengan baik, rapi, dia mandi, dia menggunakan parfum, dan sebagainya. Orang kedua datang seadanya. Dia tidak mempersiapkan apa-apa, dia tidur malam sehingga kesiangan. Lalu dia langsung saja dia berangkat tanpa harus mandi dengan memakai pakaian seadanya. Dalam wawancara, pewawancara memperhatikan kedua orang ini. Mulai dari bertanya dan mendapatkan jawaban hingga memperhatikan penampilan. Hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat orang pertama diterima dan orang kedua tidak. Hal ini menunjukkan self-monitoring orang pertama itu lebih baik daripada orang kedua. Orang pertama lebih memperhatikan dirinya sendiri. Dia menjaga image-nya di depan pewawancara. Dia berpakaian dengan rapi agar dilihat dengan lebih baik. Sedangkan orang kedua, dia berpakaian seadanya. Dia tidak menguasai materi sehingga wawancara tidak lebih tertarik kepadanya. Hal ini menunjukkan self-monitoring adalah suatu manajemen konsep diri yang harus dimiliki setiap orang. Hal ini digunakan untuk membangun image yang baik agar dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Sekian pemaparan dari saya. Atas kesalahan yang mungkin terjadi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.